Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slime Diatakan volume 21 part 16. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan penguasa labirin terkuat yang mulai menunjukkan taringnya, Zegion versus Vega. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, Suna tiba-tiba telah membangkitkan kekuatan pamungkasnya. Unik skill analis dan kreator milik Suna kini telah berevolusi menjadi skill ultimate Gaiden Shrine Maiden Zouzorozu. Itu adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat tak terduga. Suna merasa bahwa ini pasti adalah berkah dari Rimuru sama. Sedangkan di sisi lain, Vega saat ini sedang bersemangat sambil tertawa puas ketika ia berhasil menyerap labirin sedikit demi sedikit. Di saat orang-orang menganggap labirin ini sangat berbahaya, tapi menurut Vega, labirin ini tak seberbahaya yang ia bayangkan. Tapi sebenarnya, Vega tak menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap Ramirez dan Benimaru. Vega kini telah diisolasi oleh Ramirez. Tapi karena ketidaktahuannya tersebut, Vega masih tetap optimis jika ia bisa menguasai labirin ini dengan mudah. Karena pada saat ini, tingkat asimilasi Vega terhadap labirin ini telah mencapai 90%. Karena itulah, Vega sangat percaya diri dengan kekuatannya. Vega tertawa dan bergumam, bahkan labirin ini tak mampu menahan skill ultimate Evil Dragon Lord Azidahaka milikku. Jika orang-orang di labirin ini abadi, aku pasti akan merebut keabadiannya. Vega pun sangat penasaran bagaimana ekspresi orang-orang bodoh yang sedang panik ketika mengetahui labirin ini telah direbut. Dengan suksesnya misi invasi labirin ini, Vega yakin bahwa Veldway pasti akan memujinya dan memberinya gelar Jenderal Bintang 3 yang pertama. Karena di antara fans Zelario dan Jahil, Vega sejujurnya tak menyukai satupun dari mereka. Vega merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang terbaik untuk mendukung Veldway. Vega pun tertawa dan berkata, aku akan memakan labirin ini dan membuktikan bahwa akulah yang terbaik. Namun ketika Vega mengatakan itu, tiba-tiba terdengar suara dingin yang bergema di sana. Jangan terlalu sombong dasar bajingan, sadarlah bahwa kau tak akan bisa menghancurkan labirin ini. Vega yang mendengar suara itu pun langsung melihat pusat dari suara tersebut dan terlihatlah kupu-kupu berwarna pelangi yang berterbangan di sana. Dan sesaat kemudian muncullah sosok di antara kupu-kupu tersebut. Itu adalah sosok pejuang yang tubuhnya dilindungi oleh kerangka luar adamantin hitam legam. Vega yang melihat sosok itu pun bertanya, siapa kau sebenarnya? Menanggapi itu, sosok itu pun mulai memperkenalkan dirinya. Namaku adalah Zegion, pelayan setia Raja Iblis Rimuru sama dan orang yang menyandang gelar Miss Lord. Hah? Zegion katamu? Cuy, Vega tahu bahwa itu adalah nama yang sering disebut-sebut Dino sebelumnya. Namun menurut penilaian Vega, nilai eksistensinya saat ini telah meningkat dan 4 kali lebih besar dibanding Zegion. Dan itulah sebabnya Vega sama sekali tak menganggapnya sebagai ancaman dan meremehkan Zegion. Namun pada saat itu, Vega sedikit penasaran karena ia tak menyadari kedatangan Zegion. Vega kemudian bertanya, sejak kapan kau berada di wilayahku ini? Zegion dengan santai menjawab, mudah saja, aku sejak awal sudah ada di sini. Mendengar itu, Vega pun berpikir bahwa ikan teri ini pasti telah bersembunyi pada titik butaku dan mulai menyadari bahwa dia telah terjebak di wilayahku ini. Maka dari itulah, dia terpaksa melompat keluar dari persembunyiannya. Vega kemudian berkata, kau adalah orang yang cukup beruntung dan karena itulah aku akan memberikan kehormatan kepadamu dengan mati sebagai makananku. Vega kemudian langsung menciptakan 4 Evil Dragon Spawn dan memberikan perintah kepada mereka untuk melenyapkan Zegion.
Dan diketahui bahwa masing-masing Evil Dragon Spawn itu lebih kuat dari yang melawan Hinata dan yang lainnya ketika di Roberio sebelumnya. Setiap Evil Dragon Spawn ini bahkan memiliki nilai eksistensi yang melebihi 4 juta. Dan menurut analisa Vega, Zegion saat ini setara dengan satu Evil Dragon Spawn miliknya. Jadi dengan menciptakan 4 Evil Dragon Spawn, Vega merasa bahwa ia bisa dengan mudah untuk mengalahkan Zegion. Dan seketika itu juga, 4 Evil Dragon Spawn itu langsung melesat untuk menyerang Zegion secara bersamaan. Namun tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Dalam sekejap, 4 Evil Dragon Spawn itu telah hancur berkeping-keping. Hal itu terjadi dengan sangat cepat hingga Vega tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan tentunya, Vega yang melihat itu pun sangat terkejut. Apa-apaan? Bagaimana mungkin? Apa kau mengalahkan 4 Evil Dragon Spawn milikku dengan mudah? Trik macam apa yang kau gunakan? Tapi setelah Vega pikir-pikir lagi, jika Zegion benar-benar kuat, dia pasti akan menyerangku sejak awal. Dan tentunya, alasan mengapa Zegion tak menyerangku sejak awal itu pasti karena Zegion takut kepadaku. Setelah memahami itu, Vega pun tetap optimis dengan kekuatannya. Namun sejujurnya, Vega salah besar. Alasan mengapa Zegion tak menyerang Vega sejak awal itu karena Ramirez telah memberikan perintah kepada Zegion untuk menunggu sampai isolasi labirin selesai. Dan itulah sebabnya Zegion terus bersabar dan menahan dirinya. Padahal sebenarnya Zegion sudah muak sejak awal. Bagi Zegion, labirin ini adalah tempat yang harus ia lindungi bagaimanapun caranya. Zegion tak akan membiarkan siapapun mengotori labirin ini. Setelah itu, Vega kemudian berkata, "Jangan sombong dulu, karena hanya menghabisi monster kecilku. Aku tahu bahwa Raja Iblis Rimuru memiliki beberapa bawahan yang terkenal seperti dirimu, tapi aku sama sekali tak peduli. Jika ada seseorang yang harus kuwaspadai, maka dia adalah wanita yang bernama Testarossa yang kulawan sebelumnya. Tapi jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti akan menghabisinya dan memakan wanita itu sendiri." Ya, jika Testarossa mendengarkan ucapan Vega ini, kesabaran Testarossa pasti akan meledak. Tapi untungnya, Testarossa sekarang ini sedang tak ada di labirin. Vega pun terus mengoceh dan terus merendahkan Zegion dan semua orang di labirin. Vega juga mengatakan bahwa ia telah merebut keabadian labirin ini. Vega pun terus-terusan mengoceh dan mengoceh. Mendengar ocehan Vega tersebut, Zegion pun semakin muak dan mengepalkan tangannya. Ketika kesabaran Zegion sudah habis, Zegion langsung melampiaskan amarahnya dengan membungkam bacotan Vega. Dan duar! Tinju Zegion telah berhasil mengenai wajah Vega. Alhasil, Vega pun terhempas ke belakang. Vega kemudian menatap Zegion sambil memegang hidungnya yang berdarah. Melihat kenyataan ini, Vega pun mulai panik. Dari pukulan Zegion tersebut, Vega mulai menyadari sesuatu. Walaupun jumlah energi sihir Vega 4 kali lebih unggul dibanding Zegion, tapi itu bukanlah ukuran untuk memenangkan pertarungan. Di satu sisi, Zegion kemudian berjalan mendekati Vega. Dan seketika itu juga, pandangan Vega tiba-tiba telah menjadi gelap tanpa memahami apa yang telah terjadi. Dan ternyata, Zegion saat itu telah menendang Vega ke udara. Ketika Vega berusaha memberikan perlawanan, Zegion yang berada di hadapannya justru tiba-tiba menghilang. Ya, itu adalah manuver kecepatan dewa yang jauh melampaui persepsi Vega. Tak peduli seberapa banyak persepsi sihir yang digunakan Vega untuk memahami ruang, dan tak peduli seberapa banyak Vega menggunakan akselerasi pikiran, Vega tak akan bisa melihat gerakan Zegion. Karena pada dasarnya, manuver Zegion ini bukan hanya sekedar kecepatan saja, tapi juga campuran antara kenyataan dan ilusi. Ya, itu adalah kemampuan dari World of Illusion dari skill Ultimate Illusion King Mephisto. Zegion secara khusus juga telah menekankan Space Time Manipulation dan mengkombinasikannya dengan teknik bertarung Veldora Style Killing Arts. Jadi hampir mustahil bagi siapapun untuk melihat gerakan Zegion pada pandangan pertama. Sedangkan di satu sisi, Vega saat ini terus bertahan dan mulai menggunakan skillnya untuk menciptakan beberapa senjata untuk bertahan. Dan pada saat itulah, Vega telah mengenakan baju besi tingkat mitos dan menggunakan 3 lapis perisai tingkat mitos juga. Dengan demikian, Vega saat ini telah memaksimalkan kekuatan defensifnya.
Dan segera setelah itu, tinju Zegion mulai dilepaskan lagi ke arah Vega. Menanggapi itu, Vega pun langsung bertahan dengan perisai miliknya. Namun betapa mengejutkannya, perisai Vega telah dihancurkan satu persatu. Di saat perisai terakhirnya hancur, Vega langsung menjauh untuk menjaga jarak. Melihat ketidakmasukakalan ini, Vega pun mulai panik. Sialan, dia adalah monster. Sepertinya aku telah meremehkan Raja Iblis Rimuru. Ternyata, Raja Iblis Rimuru memiliki bawahan yang cukup mengerikan. Vega pun menyesal karena telah meremehkan Zegion. Vega kemudian mulai berhati-hati dan akan menganalisa kemampuan Zegion sekali lagi. Menurut analisa Vega, Zegion memiliki teknik bertarung dan kekuatan destruktif yang sungguh luar biasa. Dalam pertarungan jarak dekat, Vega sadar bahwa Zegion lebih unggul. Namun meskipun begitu, Vega tetap optimis dan yakin akan kemenangannya. Vega akan melakukan segala cara untuk menang. Karena perisai miliknya telah hancur, Vega kemudian mulai melepaskan pertahanan terkuatnya. Protect me, Invisible. Menanggapi perintah Vega tersebut, 4 cincin pelindung tiba-tiba muncul dan berdiri di atas Vega. Itu adalah perlindungan mutlak yang masing-masing memiliki tingkat mitos. Terlebih lagi, cincin pelindung itu adalah perangkat yang luar biasa yang dapat melindungi Vega secara otomatis dan juga dapat beregenerasi secara instan meskipun dihancurkan. Selama Vega mengaktifkan kemampuannya ini, Vega yakin bahwa ia tak akan pernah dikalahkan. Dan pada saat itulah, Vega mulai mendapatkan ketenangannya kembali. Vega berkata, "Oi, aku tahu kau sedang mempermainkanku kan? Kau pikir kau sudah menang, ya?" Namun tanpa menunggu lama, Zegion saat itu langsung melepaskan serangannya lagi dan berhasil menghancurkan 2 cincin pelindung milik Vega. Zegion saat itu terus melepaskan pukulan demi pukulan dengan sangat brutal. Melihat itu, Vega pun langsung menelan kata-katanya karena ketakutan. Tapi walaupun begitu, cincin pelindung yang dihancurkan Zegion kini terus beregenerasi terus-menerus. Vega yang awalnya ketakutan ini kini mulai mendapatkan ketenangannya kembali setelah menyadari bahwa serangan Zegion tak mampu menjangkau dirinya. Vega pun tertawa dan berkata, Bagaimana dengan pertahanan milikku ini? Ya, kuakui kau memang kuat, tapi di hadapanku ini kau masih seperti ikan teri. Kau bukanlah tandinganku. Vega pun percaya diri dengan kekuatannya. Tapi di satu sisi, Zegion yang mendengar perkataan Vega itu pun tak memperdulikannya dan terus melancarkan serangan bertubi-tubi tanpa henti. Menurut Vega, tinju Zegion yang dilepaskan secara brutal ini adalah serangan penghabisan yang dimiliki Zegion. Walaupun kekuatan destruktifnya cukup hebat, tapi itu sia-sia saja. Melihat serangan Zegion yang sia-sia itu, Vega berkata, "Kau lucu sekali. Sebagai tanda penghormatanku kepadamu, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya." Segera setelah itu, Vega langsung mengulurkan tangannya ke arah Zegion. Seketika itu juga, kedua lengan Vega kemudian bersatu dan berubah bentuk seperti menara. Matilah, Infinite Eater. Itu adalah serangan terkuat yang dimiliki Vega yang dilancarkan dengan penuh keyakinan untuk membunuh Zegion. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.